Nah, bermazhab itu ibaratnya adalah ada orang yang ahli yang tahu ya mana buah-buah yang paling bagus, dia pilih yang paling bagus, lalu dia sortir, lalu kemudian dia buat jus. Nah, hasil jusnya itu dikasih ke kita. Gitu. Jadi itu asoratul ulum wal ma'arif. Jadi itu ibarat perasan ya dari akumulasi ilmu dan pengetahuan. Itu yang dihadirkan ke kita. Itu yang ada di dalam kitab-kitab mazhab itu. Jadi jangan kita menganggap remeh, misalnya mana Quran hadisnya gitu. Udah, masalah Quran hadisnya udah selesai sama ulama. Itu yang dihidangkan kepada kita ini sekarang tinggal jusnya saja yang terbaik saja. Gitu. Karena memang kita tidak punya kemampuan, tidak semua orang punya kemampuan untuk langsung ya dari Al-Quran hadis mengambil insibat hukumnya. Ajaran Islam. Nah, kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dalam perjalanan kita di Indonesia. Nah, ini kita bicara khusus tentang Indonesia. Kita perlu bersyukur ya, teman-teman sekalian, bahwa para pembawa Islam ke Indonesia adalah mereka yang memiliki manhaj wasati. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, khususnya dari kelompok atau dari kalangan as-sufiyah. Ya. Jadi banyak para ahli tasawuf. Ya. Jadi mereka bermazhab dengan mazhab yang 4, lalu berakidah dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah dan memiliki masyrab ya, atau memiliki tendensi spiritual bertasawuf. Nah, ini yang kemudian ketika hadir Islam ke Indonesia, ke tanah Nusantara, itu lalu diterima dengan baik oleh masyarakat yang ada pada waktu itu, masyarakat lokal, masyarakat Indonesia, yang pada waktu itu sudah punya tatanan nilainya sendiri, sudah punya bahkan agamanya sendiri, gitu. Tapi karena Islam yang datang, para dai itu dengan tepat, ya. Jadi mereka itu membawa Islam itu dengan tepat. Nah, ini sekali lagi pentingnya the first encounter itu. Jadi perjumpaan pertama itu penting sekali. Ada perjumpaan ketika misalnya dai itu datang ke suatu daerah, lalu perjumpaan pertamanya itu destruktif ya. Jadi datang kemudian menghantam, kemudian mengecap sesat, kemudian ya seperti itulah ya. Jadi dengan cara-cara yang destruktif akhirnya terjadilah konflik ya, terjadi bahkan konflik bersenjata atau pertumpahan darah. Alhamdulillah kita tidak seperti itu. Jadi perjumpaan pertama itu perjumpaan yang menawan lah istilahnya. Jadi memikat hati dari penduduk yang ada, karena para dai itu mengedepankan akhlak ya. Mengedepankan katakanlah Islam amali ya, atau at-tadayyunul amali. Jadi mereka tidak datang dengan seperangkat ritual, seperangkat doktrin, tapi lebih mengedepankan pengamalan. Jadi dakwah bilisanil hal. Nah, itu yang dibawa. Jadi perjumpaan pertamanya itu menawan, lalu kemudian terjadilah interaksi, lalu dengan tanpa ada paksaan, kemudian terjadilah proses konversi beragama yang sangat masif, yang tidak ribut-ribut ya, tapi kemudian tiba-tiba saja Indonesia menjadi negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Jadi banyak para ahli ya, itu melihat bahwa proses islamisasi dalam arti menjadi Islamnya penduduk Nusantara atau Indonesia, itu adalah salah satu proses islamisasi yang paling elegan sepanjang sejarah. Jadi kalau dihitung dari sisi korban, hampir-hampir nggak ada korban lah dalam tanda kutip ya. Kemudian ini korban bicara bukan hanya nyawa, tapi juga bicara artefak, bicara tentang budaya, bicara tentang struktur sosial. Jadi tidak ada dalam tanda kutip misalnya peninggalan dari bangsa, dari agama, kepercayaan, dari adat istiadat masa lalu sebelum Islam yang dihancurkan itu nggak ada. Jadi ya gampang-gampangnya Candi Borobudur masih bisa kita lihat, gitu. Candi Prambanan juga masih bisa kita kunjungi, gitu.
ini semua kalau kita hayati, ya, ini semua menunjukkan bagaimana canggihnya dan tepatnya. Dan inilah wajah wasatiyah. Jadi wasatiyah itu kan esensinya proporsionalitas. Jadi dosisnya tepat, ya. Saya yakin dulu itu para wali songo itu mengucapkan ayat Al-Quran mungkin hanya sedikit saja. Padahal mungkin mereka semua itu hufaz, ya. Mereka itu semua aulia. Tapi nggak kayak kita. Mungkin kalau kita sekali pertemuan mungkin nyampein sampai ngeropek lah bahasanya, ayat-ayat sampai 50 ayat, 60 ayat. Dari awal sampai akhir kadang-kadang ayat semua isinya gitu. Sampai kadang-kadang kita nggak ngerti. Mungkin bukan itu yang diminta oleh para pendengar kita gitu ya. Jadi kita hanya memuaskan diri kita sendiri saja sebagai dai gitu ya. Jadi kita buat situasi monolog. Nah, para aulia tidak seperti itu. Jadi mereka itu menghadirkan Islam itu dengan presisi, ada ketepatan, ada proporsionalitas, ada kewajaran dan tidak berlebih-lebihan. Gitu. Nah, ini yang kemudian menyebabkan Islam itu tiba-tiba saja, ya dalam tanda kutip lah, ya jadi Islam saja semua gitu. Dan orang tidak merasa bahwa dengan berislam itu dia mengorbankan banyak hal dalam hidupnya. Gitu. Jadi orang yang sebelumnya animis misalnya, ya, orang yang sebelumnya punya budaya yang bertentangan dengan Islam, ketika dia masuk Islam, dia kemudian tidak merasa asing gitu. Karena yang dia dapatkan dari Islam adalah apa yang dulu ada, yang baik-baik, plus A, B, C. Nah, jadi dia merasa kebaikan yang dulu ada itu nambah dengan adanya Islam. Nah, ini yang menurut saya sesuatu yang penting, ya, yang perlu dipahami. Kenapa ini bisa terjadi? Sekali lagi, ini yang hal yang keempat yang ingin saya sampaikan. Salah satu karakteristik dari wasatiyatul Islam atau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah ta'amulun nas ma'al waqi'. Jadi nas itu tidak pernah diawang-awangkan, tapi selalu dibumikan. Artinya teks itu tidak dibaca sebagai satu teks susunan huruf-huruf, tidak, tapi berusaha dimaknakan secara utuh, dilihat konteksnya, bagaimana penerapannya, apakah cocok atau tidak, dan seterusnya. Jadi ini salah satu yang membedakan antara manhaj Ahlus Sunnah dengan manhaj para tekstualis, ya. Jadi mereka yang mencomot misalnya satu hadis lalu dilepaskan dari konteksnya, lalu kemudian dijadikan sebagai doktrin, ya. Misalnya nih, mohon maaf nih, sederhananya saja, akhir-akhir ini ya di dunia permemean itu misalnya, bukan meme lah ya, gambar-gambar yang sering disebar-sebar itu sebagai bagian mungkin dianggap dakwah, ya. Lalu tiba-tiba kita lihat ada potongan kaki orang gitu kan, lalu celana, lalu tertulis di situ, awas hati-hati di celanamu itu ada neraka. Innalillah. Jadi diambil hadis itu, ma asfalal ka'bah ini fahuwa finnar. Jadi celana yang melewati mata kaki maka itu masuk neraka. Diambil begitu saja potongan hadis itu gitu. Dia lupa bahwa hadis itu adalah satu dari sekian banyak hadis dalam masalah itu gitu. Jadi itulah ekses dari tekstualitas, ya. Jadi hanya begitu tahu satu dua hadis lalu kemudian apalagi hadis itu bombastis, ya, lalu kemudian dimuat, disebarkan. Nah, apa sih yang akan diterima atau menjadi persepsi orang ketika membaca, melihat itu? Kan orang aneh. Loh, katanya kita Islam ini bicara tentang al-akhlaqul karimah, hal-hal besar dalam kehidupan. Kok tiba-tiba ada potongan hadis kok bunyinya, ya pokoknya kalau kamu celanamu melewati mata kaki, maka itu adalah api neraka yang kamu bawa kemana-mana. Kan aneh, ya. Itu kontradiktif dengan semangat Islam, dengan rahmahnya Islam, dengan kasih sayang Islam. Nah, ini satu contoh, ya, bagaimana pandangan tekstual itu seringkali itu kemudian menghadirkan wajah Islam yang berbeda dengan apa yang dihadirkan oleh Rasulullah SAW dulu dan yang dibawa oleh para ulama. Nah, karena itu ini saya perlu garis bawahi, ya, dari banyak hal yang disampaikan oleh para ulama kita dalam konteks manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu yang penting adalah selalu meletakkan teks itu, ya, secara utuh gitu. Ya, dengan konteksnya, dengan kalau dalam bahasa Arab siyak waliha, sebelum dan sesudahnya, lalu asbab urutnya kalau hadis, asbab nuzulnya kalau ayat, kemudian juga nasih mansuhnya, muqaddam muakhar, mutlaq, dan banyaklah, ya. Jadi itu dilihat secara utuh baru kemudian dihadirkan gitu. Makanya kalau ulama kita dulu kan menyampaikan
bahwa salah satu kesepakatan dari para ulama adalah lebih aslam untuk orang-orang yang tidak memiliki kemampuan yang mumpuni itu untuk bermazhab gitu. Jadi ya udah kita bermazhab saja. Kenapa bermazhab itu penting? Karena bermazhab itu seperti halnya apa namanya, kalau ada orang nih misalnya ngelihat pohon mangga tuh ya, ada mangga kan macam-macam tuh. Mangga itu dia buahnya macam-macam. Ada yang sudah kuning, ada yang merah. Kalau mata awam, dia mungkin saja akan terpukau hanya dengan warnanya saja. Wah, ini merah rupanya, ini pasti enak. Lalu dia ambil, dia petik. Begitu dia makan ternyata pahit. Gitu. Ada juga mungkin yang lihat, wah ini besar nih, wah ini kelihatannya kulitnya mulus, wah ini pasti enak. Ternyata nggak sesuai. Nah, bermazhab itu ibaratnya adalah ada orang yang ahli, yang tahu ya, mana buah-buah yang paling bagus, dia pilih yang paling bagus, lalu dia sortir, lalu kemudian dia buat jus. Nah, hasil jusnya itu dikasih ke kita. Gitu. Jadi itu asoratul ulum wal ma'arif. Jadi itu ibarat perasan ya dari akumulasi ilmu dan pengetahuan. Itu yang dihadirkan ke kita. Itu yang ada di dalam kitab-kitab mazhab itu. Jadi jangan kita menganggap remeh, misalnya mana Quran hadisnya gitu. Udah, masalah Quran hadisnya udah selesai sama ulama. Itu yang dihidangkan kepada kita ini sekarang tinggal jusnya saja yang terbaik saja. Gitu. Karena memang kita tidak punya kemampuan, tidak semua orang punya kemampuan untuk langsung ya dari Al-Quran hadis mengambil insibat hukum.